SKI 4 Ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustadzah Olive. Hari ini kita akan belajar SKI 4. Sebelum belajar, kita membaca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini kita akan belajar tentang dakwah. Dakwah menurut bahasa artinya panggilan, seruan, atau ajakan. Dakwah menurut istilah adalah kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak, dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah sesuai akidah, syariat, dan akhlak Islamiyah. Nah, itulah pengertian dari dakwah menurut bahasa dan istilah. Tujuan dakwah adalah mewujudkan kebahagiaan di dunia dan akhirat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwah merupakan tugas wajib dari setiap nabi dan rasul yang diutus serta para umatnya. Awal mula Nabi Muhammad SAW diawali dengan turunnya wahyu pertama ketika beliau berkhalwat atau menyendiri di Gua Hira. Wahyu pertama adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 yang disampaikan malaikat Jibril alaihi salam. Nah, dakwah Nabi Muhammad SAW itu ada dua macam. Yang pertama, dakwah Nabi Muhammad SAW secara sembunyi-sembunyi. Kedua, dakwah Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan. Nah, dakwah Nabi Muhammad SAW secara sembunyi-sembunyi berlangsung kurang lebih 3 tahun. Dalam dakwah tersebut ada beberapa orang yang bersedia menerima ajaran Islam. Mereka disebut as-sabiqunal awwalun, yang berarti orang-orang yang pertama kali masuk agama Islam. Siapa mereka? Mereka adalah 1. Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu an, 2. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, 3. Abu Bakar radhiyallahu an, 4. Utsman bin Affan radhiyallahu an, 4. Zubair bin Awam radhiyallahu an, 5. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, selanjutnya Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu an, kemudian Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu an, selanjutnya Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu an, kemudian Al-Arqam bin Abil Warqam radhiyallahu an, selanjutnya Zaid bin Haritsah radhiyallahu an, dan yang terakhir adalah Ummu Aiman radhiyallahu an. Mereka adalah as-sabiqunal awwalun. Nah, dakwah Nabi Muhammad secara terang-terangan dilakukan di Bukit Sofa. Ada beberapa langkah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW ketika dakwah secara terang-terangan. Di antaranya yaitu langkah pertama yang dilakukan adalah mengundang kerabat dan beberapa pembesar suku Quraisy. Langkah kedua, Nabi Muhammad SAW mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta meninggalkan kebiasaan buruk mereka seperti mabuk-mabukan, judi, dan perbuatan maksiat lainnya. Beliau juga menunjukkan kepada mereka jalan mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Dakwah Nabi secara terang-terangan mendapat tantangan dari kaum Quraisy. Mereka takut jika pengikut Nabi Muhammad SAW semakin banyak, maka akan terjadi beberapa hal. Yang pertama, persaingan berebut kekuasaan. Kedua, hilangnya kasta. 3. Takut akan hari bangkit. 4. Hilangnya perdagangan patung. Dan yang terakhir, hilangnya kebebasan mereka. Nah, di sini ada ketabahan Nabi Muhammad dan para sahabat dalam berdakwah. Tantangan semakin keras setelah Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara terang-terangan. Tantangan tersebut diantara lain: 1. Melakukan bujukan. Yang kedua, melakukan pemboikotan yang berisi tidak boleh mengadakan perdamaian, dilarang mengadakan transaksi jual beli, tidak diperbolehkan berbicara dan menjenguk orang sakit, umat Islam diasingkan dan diberi tempat tinggal di sisi utara kota Mekah. Selanjutnya, ketabahan Nabi Muhammad dan para sahabat dalam berdakwah.
Yang pertama, ketabahan atas bujukan Walid bin Mughirah. Kedua, ketabahan atas bujukan Utbah bin Rabi'ah. Tiga, ketabahan atas siksaan kaum kafir Quraisy. Empat, ketabahan atas pemboikotan kafir Quraisy terhadap Bani Hashim dan Bani Muthalib. Kelima, ketabahan atas meninggalnya paman dan istri Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini ketabahan para Nabi Muhammad SAW, salah satunya adalah Khadijah binti Khuwailid. Ia menghadapi olokan dan cacian dari kaum kafir Quraisy, tetapi ia tetap selalu mendukung dan membantu Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ketika Nabi dicaci dan dilempari kotoran oleh kaum Quraisy, Abu Bakar tetap setia dan melindungi Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, Al-Arqam bin Abil Arqam radhiyallahu an. Ia menyediakan rumah sebagai pusat berdakwah meskipun diancam dan dicaci maki, bahkan dicela, tetapi tetap teguh memeluk agama Islam. Nah, selanjutnya, ketabahan para sahabat Nabi SAW. Karena keteguhannya, ia tetap ditentang dan dianiaya sampai diusir oleh keluarganya sendiri, yaitu Zubair bin Awam radhiyallahu an. Nah, selanjutnya Amir bin Fuhairah radhiyallahu an. Ia seorang budak yang disiksa sampai salah satu syaraf tubuhnya rusak dan tidak lagi bisa berbicara lagi. Meskipun begitu, ia tetap bertahan di atas keimanannya. Selanjutnya, Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Ia disiksa dengan kejam oleh Umayyah bin Khalaf, dijemur dengan telentang di atas pasir panas tanpa mengenakan baju. Kemudian batu besar diletakkan di atas dadanya, tetapi ia tetap terus mengucapkan ahad. Nah, keteladanan dari ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dalam berdakwah. Yang pertama, kita harus selalu setia dan mendukung kebenaran dengan segenap jiwa, raga, dan harta benda. 2. Mempunyai keberanian untuk melawan kebatilan. 3. Memiliki ketegasan dalam memegang teguh kebenaran dan keimanan. 4. Kita harus memiliki akhlak mulia dalam segala perbuatan yang kita lakukan. 5. Menjauhi perasaan putus asa. 6. Menumbuhkan semangat pantang menyerah. Dan yang terakhir, selalu berbuat kebaikan dan menolong orang dengan kemampuan yang kita miliki. Nah, demikian video pembelajaran dari Ustadzah. Untuk selanjutnya akan Ustadzah kirimkan tugas tertulisnya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Selamat mengerjakan dan sukses selalu. Jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan di rumah. Selalu gunakan masker, jaga jarak, dan sering-sering mencuci tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.